Selamat datang kembali di channel YouTube Lik Slamet Wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilika akan membagikan satu resep kue kacang anti gagal. Kue kacang kali ini hasilnya benar-benar sangat kokoh, tidak rapuh, dan juga tidak keras. Untuk cita rasanya sendiri benar-benar sangat enak dan tidak mengecewakan. Bisa kalian perhatikan hasilnya, ini benar-benar sangat kokoh dan juga rasanya benar-benar sangat gurih, renyah, dan ketika digigit benar-benar langsung pecah di mulut. Resep ini sangat cocok dijadikan untuk ide jualan. Seperti apa cara dan bahannya, simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan sebanyak 500 gram kacang tanah. Pilihlah kacang tanah yang sudah cenderung kering. Kita sangrai menggunakan api cenderung kecil. Dan di tahap ini wajib sesering mungkin diaduk agar wajan tidak gosong dan juga kacang tidak gosong. Kita sangrai kacang hingga kulit kacangnya terlihat seperti hampir gosong. Kira-kira jika kita lepaskan menggunakan jari, dia lebih cenderung mudah terlepas seperti ini. Tandanya kacang sudah matang. Pindahkan ke nampan ataupun tampah seperti ini. Berikutnya kita tekan menggunakan baskom ataupun alat seadanya. Kita gilas hingga kulit arinya terlepas. Setelah kulit ari cukup terlepas seperti ini, kemudian kita tampi ataupun pisahkan. Kurang lebih hasilnya bisa kalian perhatikan, tidak terlalu bersih juga tidak masalah. Berikutnya kacang ini saya blender kasar, tidak terlalu halus. Jika tidak ada blender bisa diselip, tetapi bilang ke tukang selipnya jangan terlalu halus. Sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan sebanyak 1 kg terigu protein rendah. Setengah sendok makan garam, 2 saset vanili bubuk. Kita campurkan kacang yang sebelumnya sudah di blender. 400 gram gula pasir yang di blender, dan sebaiknya hindari penggunaan gula halus kemasan. Semua bahan ini kita campur terlebih dahulu hingga semua bahan tercampur merata. Tambahkan sebanyak 500 ml minyak goreng dan sebaiknya kita tuang secara bertahap. Sisakan sedikit dulu dan jika kurang bisa ditambahkan. Karena kadar air pada terigu biasanya berbeda-beda. Ada yang membutuhkan banyak minyak, ada juga yang membutuhkan cukup minyak. Jadi disesuaikan saja dengan kadar air yang terdapat pada terigu. Bisa tambah minyak, bisa mengurangi minyak, ataupun bisa pas dengan ukuran 500 ml minyak goreng. Gunakan minyak goreng kemasan. Selanjutnya kalian bisa ratakan menggunakan tangan. Setelah tercampur merata dan dirasa adonan pas, saya tambahkan sebanyak 80 gram margarin atau bisa sekitar hingga 100 gram. Sesuaikan saja dengan kelembaban adonan. Jika adonan terlalu kering bisa gunakan 100 gram. Tujuannya agar kue kacang ketika sudah dingin dan sudah matang tidak terlalu rapuh. Tetapi penggunaan margarin juga tidak boleh terlalu banyak, karena dapat menyebabkan kue kacang menjadi alot ataupun lebih kita kenal sebutan bulet,
Ya sedulur, jadi jangan kebanyakan margarin, mbok dadine wulit. Selanjutnya bisa langsung dicetak ataupun istirahatkan terlebih dahulu juga tidak masalah. Untuk cetakan yang seperti ini saya bikin sendiri dari kayu dengan ketebalan kurang lebih 9 mili ataupun sampai sekitar 1 cm. Untuk alas bisa gunakan plastik ataupun kertas kue yang seperti ini. Dan untuk ketebalan sendiri jangan lebih dari 1 cm. Sebaiknya agak ditekan agar lebih padat. Dan setelah rapi, kalian sisir bagian pinggir, kemudian angkat cetakannya. Olesi loyang menggunakan margarin tipis-tipis. Untuk mencetak saya menggunakan pipa paralon dengan diameter 4 cm dengan ketebalan sekitar 9 mili. Ini saya bikin sendiri dan saya rapikan, saya potong, kemudian saya bikin runcing bagian bawah seperti ini agar lebih mudah saat menekan. Dan untuk kalian tidak wajib menggunakan cetakan yang seperti saya, bisa menggunakan cetakan pada umumnya. Karena cetakan yang seperti ini tidak dijual di toko ataupun di TPK, akan sangat sulit jika tidak membuatnya sendiri. Kita cetak dan kita cukup rapikan di bagian atas, tekan-tekan sedikit dan lakukan hingga semua loyang terisi. Satu resep menghasilkan sekitar 5 loyang dan ini saya baru dapat 4 loyang, masih ada sisa. Untuk olesan saya gunakan 4 kuning telur, 1 telur utuh, 10 tetes kuning tua, 4 tetes oren, 2 sendok makan minyak goreng, 2 sendok makan kental manis. Kalian bisa langsung oles terlebih dahulu seperti ini ataupun mau di oven dulu juga silahkan. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kali ini saya coba langsung dioles sebelum di oven. Setelah 4 loyang ini saya oles semua dan 1 kali oles selanjutnya akan saya oven. Saya menggunakan oven tangkring. Jika oven kalian terdapat lubang bagian atas, sebaiknya ditutup hingga kue matang. Panaskan sekitar 7 menit di api cenderung kecil, maka akan didapati suhu sekitar 130 derajat. Setelah panasnya stabil di suhu 130 derajat api cenderung kecil, masukkan 2 loyang terlebih dahulu atas dan bawah. Oven selama kurang lebih 30 menit dengan teknik 15 menit pertama tukar posisi loyang agar matang lebih merata. Sebaiknya untuk durasi juga sesuaikan dengan oven masing-masing karena beda oven pasti beda hasil ataupun beda kualitas panas. Setelah 30 menit pertama, kue kacang kita keluarkan semua dari oven dan biarkan hingga menjadi hangat terlebih dahulu. Setelah hangat, selanjutnya kita oles kembali menggunakan kuning telur. Pastinya sebaiknya oles hingga benar-benar merata. Untuk kuas sendiri saya menggunakan kuas lukis karena kuas jenis ini sudah sangat lentur dan juga bulunya cukup halus. Setelah semua dioles, selanjutnya kita oles kembali. Ini belum masuk oven, jadi hitungannya 2 kali oles. Dan ini hasilnya 2 kali oles. Selanjutnya kita oven kembali. Tetap gunakan api cenderung kecil, suhu 130 derajat.
Oven selama kurang lebih 20 hingga 25 menit dengan sistem tukar posisi loyang. Dan ini hasilnya sudah matang sempurna. Ciri-ciri kue kacang matang sempurna, bagian bawah cenderung coklat. Dan hasilnya bisa kalian perhatikan. Permukaan matang, bawahnya coklat. Hasilnya benar-benar sangat cantik dan cukup glowing. Jika resep benar dan cara memanggangnya juga benar, maka akan didapati tingkat kematangan pada kue kacang benar-benar kering sempurna. Selain itu, tidak mudah rapuh, renyah, gurih, dan juga saat digigit benar-benar lumer. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, matur kesuwun.